saya baca ini data yang ada, itu ada kesan bahwa tidak ada spirit untuk memang mau maju di mana stagnan, walaupun di kiri kanan. Jadi wajar saja pemerintah mau menswastakan karena tidak ini. Karena biasanya kalau diswastakan biasanya lebih mobile. Strategi apa yang Bapak harus lakukan? Yang kita harapkan saudara Muhyiddin Banjir itu adalah memahami sangat baik manajemen strategi sehingga bisa diimplementasikan dalam semua kegiatan. Kuncinya itu adalah menguasai tentang manajemen strategi pendidikan. Saudara punya kewajiban besar untuk memberikan pembaharuan, pembangunan, dan kesejahteraan di TVRI sesuai dengan tesis saudara ini. Untuk pengetahuan dan kepribadian saudara ini untuk ditingkatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sulut Siar TV. Hari ini kita sedang bersama Bapak Rektor IAIN Manado. Luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa. Kita sedang bersama Bapak Delmus Peneri Salim, MA, MRes, PhD atau PhD. Oke. Pak, ini menarik sekali karena ini akan menjadi informasi yang sangat unik untuk pemirsa, apalagi bahkan generasi muda, bahwa saat ini kita sedang berada di ruangan pasca sarjana untuk ujian tesis akhir dari magister. Kemudian tadi kan mengangkat tentang manajemen pendidikan, mengambil dari penelitian dari Bapak Muhyiddin Banjir tadi bahwa ada pendidikan agama, lintas agama yang ingin disampaikan oleh si penguji kepada masyarakat luas. Namun ada kendala yang didapatkan berupa subscriber yang sedikit, pengikut yang sedikit, sehingga menjadi timbul pertanyaan baru bahwa bagaimana impact atau dampak positif ini bisa dirasakan oleh masyarakat jikalau pengikutnya hanya sedikit. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, Pak. Lantas bagaimana sih sebenarnya? Pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada Pak Muhyiddin Banjir atas gelar Master Pendidikan yang baru dia terima sesuai setelah mempertahankan tesis tentang implementasi manajemen strategi dalam siaran pendidikan dasar keagamaan di TVRI. Kalau tadi kita sudah dengarkan bahwa implementasi strategi manajemen itu sangat penting dalam kegiatan apapun, dan tentu saja bagian dari implementasi strategi pendidikan itu adalah bagaimana mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Nah, salah satu pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi pendidikan siaran lintas keagamaan ini supaya bisa mendapatkan subscriber yang lebih banyak misalnya. Tentu saja perlu banyak hal yang bisa dilakukan, meskipun yang tadi dipertahankan itu bukan tentang siaran lintas digitalnya kan, siaran langsung di TVRI-nya. Tapi menurut saya pertama tentu saja ukuran banyak orang saat ini adalah popularitas siaran, dan tentu saja itu dalam secara keilmuan itu bukan hal nomor satu sebenarnya. Karena dalam keilmuan itu yang nomor satu apa yang kita sampaikan itu bernilai baik gitu. Bagaimana kalau dia populer tapi tidak baik bagi masyarakat kan? Ya, jadi kita memang perlu mengejar bagaimana siaran atau kegiatan yang kita lakukan itu disukai, diminati banyak orang. Tapi bukan berarti semua yang diminati banyak orang itu baik gitu. Nah, yang kedua saya melihat siaran pendidikan lintas keagamaan di TVRI ini kan sangat baik gitu. Nah, kalau kita kemudian mengevaluasi, tentu saja kita sudah tahu bahwa kita harus bisa sekali mendatangkan tokoh-tokoh misalnya pengisi mimbar keagamaan di lintas keagamaan itu yang populer misalnya. Misalnya kan ada tokoh nasional mengunjungi Sulawesi Utara. Nah, bagaimana kita kemudian minta jadwalnya untuk mengisi siaran lintas keagamaan itu di TVRI Sulawesi Utara dari tokoh yang sedang mengunjungi Sulawesi Utara. Itu merupakan bagian strategi yang saya kira bisa dilakukan, yang tentu saja tidak mudah ya, karena biasanya orang populer itu jadwalnya tidak banyak. Tapi juga bukan hanya dari tokoh yang sudah terkenal, tapi juga dari konten-konten yang sangat penting ya. Misalkan TVRI dalam media pendidikannya juga bicara tentang bagaimana dalam menyikapi politik 2024 gitu kan. Kan kita bisa menyampaikan informatif, promosi bagaimana kita tidak misalnya mempolitisasi agama. Jadi konten-konten yang penting itu bisa jadi viral, bisa jadi populer karena momennya dalam politik. Jadi kita bisa, itu strategi yang saya ingin maksud, supaya banyak peminat, supaya banyak viral, mendatangkan tokoh yang sudah populer atau mengisi konten-konten yang diperlukan bagi masyarakat. Nah, kemudian Bapak kan sebagai rektor dari IAIN Manado, luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa buat saya, Pak.
agak sedikit mungkin lari dari topik yang sebelumnya, tapi ini kan insya Allah ditonton oleh banyak anak muda yang apalagi saya juga baru lulus Pak. Bapak sebagai rektor mungkin ada pesan-pesan untuk anak muda yang saat ini sedang masuk ke tahap perubahan yang cukup besar untuk mereka, di mana mereka harus memilih kuliah atau pekerjaan, dan itu adalah satu hal yang menurut saya juga memang sulit. Bagaimana? Ya, pertama tentu saja kita kampus IAIN Manado menawarkan berbagai macam program studi yang bisa diminati oleh banyak kita generasi muda yang mulai sekarang. Tapi kita juga punya tanggung jawab besar dalam pendidikan ini, dan IAIN Manado itu kita sudah beberapa kali itu tidak boleh pendidikannya gratifikasi atau upload dan seterusnya. Yang kita berharap pendidikan di IAIN Manado itu tidak menerima gratifikasi yang kalau ada kemudian kita itu merupakan kita tidak lanjut langsung gitu. Jadi pendidikan kita semua pembayaran itu harus sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada yang di luar itu. Karena itu kita tidak mengatakan kita biaya murah, tapi kita mengatakan bahwa pendidikan di kita itu adalah pendidikan yang prosedur sesuai aturan yang ada, dan program-program kita itu sebenarnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Kita berbangga ketika mahasiswa IAIN Manado misalnya KKN di masyarakat itu rata-rata kan siap bersosialisasi dengan masyarakat. Bisa saja dari perguruan tinggi yang lain itu tidak terlalu mudah untuk bersosialisasi masyarakat. Nah, kita berharapkan salah satunya siap turun ke masyarakat. Dan yang berikutnya tentu saja saya kira bukan hanya pendidikan kita biayanya terjangkau atau juga menghasilkan orang yang dibutuhkan secara sosial, tapi banyak alumni kita juga yang bisa melanjutkan pendidikan di Jawa gitu, yang kemudian juga bisa mengabdi, ada yang jadi politisi, ada juga yang menjadi hakim, ada juga yang menjadi pejabat di lingkungan kementerian yang ada. Jadi sebenarnya kita bukan hanya tergantung dari IAIN juga, tapi juga dari mahasiswanya. Jika mereka lebih kreatif, itu mereka bisa juga lebih sukses seperti mereka yang kuliah di kampus lain. Jadi pada intinya bahwa sukses tidaknya kita itu tergantung diri kita sendiri, tentang kemampuan kita dan bagaimana kita semangat kita untuk mencapai cita-cita kita. Mungkin itu Pak, sekian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktu dan kesempatannya. Terima kasih.